Salam, nama saya Gian Nova dari Bali 123 dengan NIM 111404. Video kali ini saya menjelaskan kurikulum yang keenam di mata kuliah pemerintah. Di praktikum yang keenam ini kita bahas materi baru ya. Kita membahas tentang apa namanya? Bukan dia yang pantas untuk cinta. Stack, QQ, seperti itu. Sekarang masuk ke graph. Dan kita kemarin terakhir membahas tree juga ya. Nah, ini kita masuk ke pembahasan yaitu graph dan heap. Jadi kita mulai dulu apa itu graph. Yang pertama graph itu adalah ini bentuk visualnya, dimana tetap terdapat ada node-node gitu yang dimana setiap node itu memiliki value tersendiri ya. Dalam contoh ini node ini adalah value 5, lalu ada 3, 1, 2, 6 dan 4 gitu. Dan di dalam graph itu memiliki sebuah edge atau sebenarnya bisa dibilang jembatan kalau saya bilang. Jembatan di sini sebelumnya kita juga pernah mempelajari teori graph ini di mata kuliah matematika diskrit ya, yang dimana di dalam graph ini terdapat node atau vertex dan juga ada edge gitu seperti itu. Nah di ini vertex, dalam kasus ini vertexnya adalah ini penyambung di antara node-node tersebut. Lalu di sini ada graph adjacency matrix ya. Nah, di sini ada graph yang memiliki 3 node dengan value masing-masing 1, 2, dan 0. Lalu ada edge yang memiliki arah gitu ya. Edge yang berarah yaitu 1 menuju ke 2, 1 menuju ke 0 dan 2 menuju ke 0. Ini bisa dibentuk ke dalam sebuah tabel seperti ini. Ketika 1, 0, hasilnya 1. Lalu di sini sama seperti yang di atas, lalu ada graph adjacency list juga ada. Kita bisa membentuknya dalam bentuk matriks dan juga kita bisa membentuknya dalam bentuk list seperti ini. Di sini ada sebuah array yaitu 0, 1, 0 itu 1 menuju ke dalam ke 0, lalu 0 itu menuju ke 2. Yang 2 itu lanjutnya adalah 0. 2 bisa ke 0 dan 0 itu tidak kemana-mana. Itu disebut di sini adalah 0. Seperti itu. Nah, tetapi jika undirect graph itu atau graph itu tidak berarah, nah, kita bisa membuat seperti ini. Jika tadi berarah kita bisa membuat seperti ini. Dan ketika tidak berarah kita membuat seperti ini. Jadi kemanapun itu bisa, dari 1 ke 0 bisa, dari 0 ke 1 bisa. Kalau di graf berarah ini dia hanya dari bisa 1 ke 0, bisa 0 kembali ke 1 seperti ini. Jadi di sini ada teori-teori yang kode-kode atau metode-metode untuk mengolasi graf ini ya. Kita bisa menambahkan sebuah konteks dengan kode seperti ini, dengan metode seperti ini, dan ini adalah f.jawabannya. Kita menambahkan konteks A seperti itu. Lalu dia akan mengeprint si grafnya. Penjelasannya lalu untuk add edge seperti itu menggunakan metode ini, add edge dengan nama add edge seperti itu. Jadi tadi ada ini yang dikatakan itu adalah add edge ya. Di sini ada, kita bisa lihat di sini ada metode add edge. Berada di sini public boolean add edge string v1 v2 in weight seperti itu. Lalu di sini juga ada happy deh bestian kayak gini. Edge ya. Nah, di sini juga ada metode remove edge. Bagus-bagus dari baju sampai lagu. Jelas, tapi
Jangan lupa buat langsung klik tanda plus biar lagunya langsung masuk ke Lalu like songs. kita Semua di lagu sini yang ada kamu suka kekumpul di situ. .java seperti Like itu. lagu kesukaanmu di Di Spotify app-nya biar gitu. gampang didengerin lagi. Lalu Enak kita masuk kan? ke teori Haps. Cobain sekarang. Apa sih Haps itu? Haps adalah sebuah representasi visual dari Enak banget guys. MinHap. Saatnya kita mendengarkan lagu Mana ini bentuk MinHap, ini Biasanya MinHap, aku ini juga MinHap. suka nonton Ini adalah video bentuk band valid yang dari si sama. MinHap. Sambil kerja, sambil santai, sambil makan. Bentuk Ngapain tidak aja deh validnya pokoknya. seperti apa? Enaknya ditemenin Spotify Seperti ini. Premium. Dia tidak komplit, tidak sepenuhnya seperti itu. Not a complete binary tree seperti itu. Dan ini adalah max hap. Tadi ini min adalah max. Nah, di sini bentuk yang benarnya 8 7 5 4 6 8 8 7 5 4 seperti ini. Ini salah karena 7 ada di bawah. Kita bertahan setiap tingkah. Lalu ada ini ada sebuah file untuk menampung meter-meter dari si hap itu. Di sini ada si hap itu sendiri. Dia bisa membentuk sebuah release ya seperti itu. Untuk sebenarnya untuk menginisiasi si hap yang kosong seperti itu. Jadi default hapnya itu menggunakan kita buat dengan lalu ada untuk mendapatkan salinan dari si hapnya itu menggunakan ini. Untuk menghitung indeksnya kan kita juga perlu untuk menghitung indeks si hap itu dari anak yang kiri ke sebuah node gitu. Di sini ada swap untuk memutar si hapnya seperti itu. Kita coba masuk ke dalam studi kasus yang pertama di sini ada studi kasus grab ya. Di sini kita membuat kode program akan menemukan jarak terdekat menempuh studi lainnya menggunakan teori jigsaw algorithm. Misalkan kita ingin mengetahui jarak terdekat dari titik 0 ke titik 4, maka akan terdapat beberapa jalur. Jalur tersebut dalam hal ini jalur dan jarak terdekat untuk mencapai titik 4 dari 0 adalah jalur 0 masuk ke 7 ke 6 baru ke 5 dan ke 10. Jadi total kita hitung total vertexnya berapa, bobot atau weight itu berada di sini. Totalnya ada 1. Kira-kira seperti ini. Lalu kita akan masuk ke dalam studi kasus hap. Kita akan di dalam hap ini untuk mencari elemen terkecil ya. Jadi memanfaatkan help, berikan sebuah array, temukanlah elemen kecil pada urutan k. Contoh pada array 1, 7, 2, 8, 9 ya. K ada maksudnya ada 7. Nah yang disebut adalah kali tengah dari urutan ketiga hap.java. Itu kodenya ada di sebelah sini. Sebentar. Nah, ada di sini. Di sini menggunakan find the small list gitu. Menggunakan integer 6, integer k, hap, max hap, sedangkan new hap gitu. For integer 6, nums, max hap, insert number. Lalu jika ukuran hap lebih k, hapus elemen yang paling besar menggunakan kode ini, fungsi ini.
if max hap size itu lebih dari K, maka max hapnya itu akan dihapus. Lalu root dari max hap berukuran K adalah elemen terkecil dari K gitu. Return dia akan memberikan max hap, lalu indeksnya untuk defaultnya adalah 0. Untuk step Java-nya terlanjur mencinta meski kita tak sama. Nah, elemen terkecil 3 seperti itu. Dia akan di kasus 4 elemen terkecilnya, ya kita akan mencari elemen terkecilnya itu adalah ketiga, itu adalah 7. Hasilnya adalah 7. Lalu kita akan masuk ke dalam studi kasus yang kedua, yaitu nilai max elemen pada strip. Sini dalam kode ini metodenya berada di ini, public static java util list integer find dengan nama find max strip. Lalu hap max sama dengan new hap. Lalu java util list integer result. Lalu new java util array list. Lalu ketika hap insert numbernya itu resultnya max hap, dia akan sampai puncaknya. Jika di run, seperti ini. Ini adalah input streamnya 15299. Hasil max streamnya adalah 155999. Itu pada bisa kita lihat di sini pada laporan. Lalu kita akan definisi masalahnya dalam konteks ini. Stream berarti data yang datang satu persatu dalam secara berurutan. Jadi kita tidak memproses seluruh array sekaligus. Tidak memproses seluruh array sekaligus, melainkan kita memperbarui informasi setiap kali ada satu angka baru yang masuk. Jadi tugas kita adalah untuk melaporkan ya siapa angka terbesar yang pernah muncul sampai detik ini gitu. Jadi dia akan mengecek per satu angka yang datang. Jadi untuk step by stepnya itu ada di sini. Langkah pertama itu data yang masuk adalah 1. Jadi untuk isi dari si max hap ini adalah untuk sementara, untuk maxnya itu adalah 1. Jadi untuk hasilnya itu adalah 1. Untuk step kedua atau iterasi kedua, data yang masuk itu 5. Itu berurutan sesuai dengan array yang kita masukkan. Lalu isi max hapnya itu adalah 5. Jadi untuk hasil peak atau hasil puncaknya sementara itu adalah 5. Dia bakal disimpan di hasil puncak sementara. Kalau dalam teori itu menggunakan algoritma bubble up sorting seperti itu. Jadi yang paling besar dia akan otomatis yang paling ringan itu dia otomatis naik paling dalam. Jadi menggeser ke bawah seperti itu. Menggeser yang paling besar ke bawah ke depan gitu. Lalu di iterasi yang ketiga itu data yang masuk adalah 2. Jadi urutannya itu 5, 1, 2. Tetap hasil peaknya ada 5 karena untuk 5 ini tidak bisa digeser karena dia masih lebih berat gitu dibandingkan si 2 gitu. 2 masuk di bawah 5, jadi 5 tetap menjadi yang terbesar. Lalu akan masuk iterasi 4 masuk lagi nilai ke 9. Nah, karena nilai si bobot si 9 ini lebih besar, 5 itu pasti akan tergeser. Lalu hasil peaknya itu pasti akan berubah menjadi 9. Seperti itu. Nah, jadi ketika 3 masuk di bawah 5, 9 tetap juara bertahan. Jadi dia tetap akan di atas. Tetap berada di sini. Untuk iterasi ke-6 akan masuk. Wih, nggak salah top artis Dia aku akan bulan berada ini. di antara Udah 5 dan didengerin 1 karena dia tidak 2356 lebih menit. ringan dibandingkan 1 dan tidak Kok lebih bisa nggak dan lebih berat tahu? dibandingkan 5. Nah, Kalau masuk pakai dan lebih Spotify besar dari Premium, 2 tapi lebih kita kecil bisa dari 9. cek Your Sound Dan Capsule untuk max buat hapnya, lihat semua aktivitas musik kita. hasil peaknya itu Jadi adalah bisa tahu berapa menit dengerin 9. lagu, top artis kita Seperti siapa, itu. sampai top Jadi song untuk kita hasil apa. akhir Cek streamnya dan adalah pamerin 1, top artis kamu dari 5, Your Sound Capsule 5, pakai Spotify 9, Premium. 9, Makin 3 kali. enak kan? Cobain sekarang. Jadi untuk keunggulannya atau untuk mengetahui angka terbesar kita tidak perlu mencari searching seluruh data, cukup melihat elemen dari indeks ke 0 lalu kita masukkan ke dalam peak. Ini adalah keunggulan utama max hap ya, seperti itu.
Saya kira begitu saja video presentasi dari saya. Terima kasih.